Pemirsa, kita akan lihat terlebih dahulu data yang kami sampaikan kepada Anda, harta kekayaan yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Anda tentu sudah tahu siapakah itu Rafael Alun Trisambodo. Beliau merupakan ayah dari Mario Dandi Satrio yang melakukan penganiayaan terhadap David. Nah ini dia, Anda bisa melihat tanah dan bangunan yang dimilikinya. Tanah ada di Sleman, Anda bisa melihatnya, kemudian juga yang ada di berbagai daerah di Jakarta Barat. Kemudian juga memiliki perumahan atau real estate di Minahasa Utara. Kemudian juga apa alat transportasi dan mesin yang dimiliki, Toyota Camry, kemudian Toyota Kijang. Nah ini memang disebutkan oleh Rafael Alun bahwa Rubicon yang dibawa oleh Mario Dandi ini bukan miliknya. Rubicon ini sekarang juga menuai perhatian masyarakat, menuai kritik karena salah satu foto yang dipamerkan oleh Mario Dandi adalah menaiki Rubiconnya di Gunung Bromo. Begitu informasi dari para netizen atau yang sedang dibahas oleh netizen, sedangkan tidak boleh masuk mobil pribadi di situ. Artinya wah berarti ada fasilitas juga nih yang diberikan, itu yang sekarang juga dibahas oleh netizen. Sehingga kemudian Anda bisa lihat banyak sekali harta kekayaan yang dimiliki. Nah sekarang kita akan lihat juga apa dampak-dampak yang terjadi dari kasus ini. Dampak kasus penganiayaan Mario Dandi pada David. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat pemeriksaan pelanggaran disiplin. Kemudian Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatannya. KPK menelisik harta Rafael Alun Trisambodo. Komisi 9 DPR juga akan memanggil Dirjen Pajak. Dan juga ini yang terakhir, Blasting Rider DJP, klub motor Dirjen Pajak, dibubarkan oleh Menteri Keuangan. Banyak sekali memang konsekuensinya dari kasus ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, anak pola bapak kepradah ya ini. Kemudian, nah kita akan langsung saja minta pandangan dari pengamat kebijakan publik Mas Ahmad Hidayat. Mas Ahmad Hidayat, sebelumnya sudah sempat saya sampaikan bahwa menurut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa walaupun harta-harta kekayaan yang dipamerkan oleh ASN pejabat publik ini merupakan uang halal atau diperoleh dari hartanya yang resmi, yang legal, yang dilaporkan lewat LHKPN. Tapi tetap saja itu mencederai asas-asas kepatutan. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini. Apa kemudian sudah banyak ASN pejabat publik kita yang tidak mengerti lagi mengenai asas-asas kepatutan ini, Mas Ahmad Hidayat? Ya, terima kasih Mbak Putri ya. Saya kira ini ujungnya kita bicara sebetulnya jangan oknum, jangan orang per orang. Kita harus bicaranya sistem ya, kelembagaannya. Saya melihat ada kelembagaan yang salah yang perlu direformasi dari Direktorat Jenderal Pajak kita. Kan kasus begini kan muncul, kemudian sebelumnya muncul juga kasus Gayus ya misalkan. Nah, saya melihat begini, orang para pejabat ya terutama di Direktorat Jenderal Pajak ini kan adalah mereka ASN, PNS yang mempunyai gaji tertinggi ya. Bahkan secara ofisial kita tahu eselon 1 di Kementerian Direktorat Perpajakan itu bisa mencapai di atas 117 juta. Itu data tahun 2015. Nah, dengan uang sebesar ini saya kira memang Bu Sri Mulyani mengatakan meskipun itu pendapatan halal. Nah, jadi orang tuh sebetulnya kalau melihat dari gaji dari Direktorat Pajak ini kan sudah sangat besar ya, dan saya kira uang yang sebesar itu negara memberikan uang sebesar itu, penghasilan sebesar itu kan agar mereka bekerja dengan sebaik-baiknya. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh oknum ya Rafael ini kan menunjukkan bahwa mereka itu sudah melebihi dari kemampuan gajinya, bahkan menjadikan ini sebagai gaya hidup yang bermewah-mewahan. Yeah. Nah, disinilah kemudian kita mempertanyakan bagaimana internal pengawasan dari Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah Dirjen Perpajakan. Ini saya setuju dengan yang disampaikan oleh narasumber tadi yang mengatakan ini nggak mungkin sendiri. Rafael hanya setingkat kepala bagian umum. Tentunya harus diperiksa ini ke atas 3 tingkat, ke samping 3 lapis. Karena dia tidak mungkin punya harta yang menurut kita di luar nalar ya dari seorang PNS kalau dia tidak melakukan secara bersama-sama. Jadi lagi-lagi ini adalah bentuk kecolongan. Ketiga lapis itu kalau menurut Mas Ahmad Hidayat kecipratan juga, begitu ya Mas? Ya, saya kira kalau korupsi berjamaah itu selalu 3 lapis ke atas, 3 lapis ke bawah. Dia nggak mungkin sendirian. Jadi perlu diperiksa eselon 1, eselon 2, eselon 3-nya di bawah di diri dia, dan saya kira ini satu pertanyaan publik ya, kita nggak mau ya Direktorat Jenderal Pajak kita ini tercoreng namanya, kemudian orang tidak mau bayar pajak hanya karena oknum-oknum seperti ini harus dibongkar. Pengawasannya kita diperiksa juga, jangan-jangan pengawasannya juga sudah diberikan satu imbalan supaya mereka diam. Oh, oke. Nah ini saya kira harus dibongkar secara sistematis, dan saya kira kalau bicaranya kelembagaan, ini ada aspek
pengawasan yang salah. Yang kedua, saya ingin cerita mengenai sengketa perpajakan. Ini agak aneh. Kenapa kemudian seorang yang bekerja di Direktorat Pajak punya kesempatan untuk memperkaya atau menampilkan gaya hidup mewah? Itu karena kelembagaannya, undang-undangnya itu mengizinkan, dalam arti undang-undang perpajakan, pengadilan perpajakan itu menyebutkan yang jadi hakim, yang jadi penuntut, yang jadi penyidik, itu semuanya orang-orang yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Dan mereka orang yang sudah divonis pajak itu, kalaupun mereka banding hanya di pengadilan perpajakan yang sama, nggak boleh di pengadilan umum. Jadi semua itu kalau orang yang sudah masuk sengketa pajak udah terkunci. Bahkan kalau kita dengar dari beberapa pengusaha yang mengeluh kepada kita, itu mulai dari penulisan gugatannya saja itu sudah ada kongkal-lingkong di situ. Karena seorang yang punya sengketa pajak, dia harus membayar uangnya dulu sebagaimana yang disengketakan, baru kemudian keputusan nanti apa. Dia kemudian bisa berkurang dari uang yang sudah dimasukkan ataupun bisa bertambah. Nah, ini saya lihat ada yang perlu direformasi dalam hal sengketa perpajakan di Indonesia. Kalau masih seperti ini, saya yakin besok masih ada kasus-kasus seperti ini. Jadi orang-orang perpajakan itu memang bisa sangat kaya karena mereka mau memeras dari orang-orang yang mempunyai masalah dengan sengketa pajaknya. Begitu, baik, Mas Ahmad Hidayat. Mas Yudi, saya minta pendapat Mas Yudi dua hal. Yang pertama tadi dari apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Hidayat. Jadi semuanya seperti sudah tersistem, sudah nge-link semua. Sehingga kemudian siapa yang ada di situ, siapa yang masuk, akhirnya kemudian sudah terkunci, itu dikatakan. Termasuk juga minimnya pengawasan internal, itu yang pertama. Yang kedua adalah keputusan, kebijakan dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyani, akhirnya bubarkan klub moge itu. Perlu nggak sebenarnya kebijakan-kebijakan ini? Ini kan sebenarnya apa bedanya dengan mungkin klub sepeda, klub hobi-hobi yang ada di dalam direktorat tersebut, ataupun juga kementerian-kementerian lainnya? Mas Yudi punya pandangan mengenai dua hal ini? Iya, jadi yang terakhir ya, itu kan begini, kan kita ASN, PNS, ini kan kita sudah diberikan gaji, fasilitas oleh negara untuk hidup wajar. Ya, kebutuhan primer kita ya, itu sudah dipenuhi. Nah, kemudian ketika kita hidup mewah, ya, kita kan sebagai pelayan masyarakat, ya, penyelenggara negara, kan masyarakat memantau kita. Apalagi ini kan Dijen Pajak gitu ya, terkait dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Dan akhirnya yang terjadi adalah kecurigaan dari masyarakat. Benar seperti dikatakan oleh Bu Sri Mulyani, gitu ya, bahwa masyarakat akan menimbulkan persepsi, loh, pajak saya jangan-jangan buat beli mobil mewah itu, pajak saya jangan-jangan buat beli motor itu, gitu kan? Padahal kan harus ditelisik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, korupsi, ya, itu terkait dengan birokrasi, ya, tata kelola dari bawah sampai atas, dari bawahan sampai atasan, dari prosedur A sampai prosedur J, dari pendaftaran mulai sampai akhir selesai. Di situ nggak mungkin, ya, pengalaman saya nggak mungkin hanya di akhir doang atau di depan doang ketika pendaftaran. Semua pasti saling terkait. Semua pasti ada hubungannya, gitu kan. Nah, sekarang tinggal mencari buktinya. Bahkan kalau kita bicara undang-undang korupsi, itu ada yang memberi suap, ada yang menerima suap. Kan nggak mungkin sendirian. Betul. Kerugian keuangan negara pun, ya, pasal 2, pasal 3, itu ada menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Sama, gratifikasi pun ada yang memberi. Kan nggak mungkin yang memberi adalah orang yang goib, gitu kan, pasti ada, gitu kan. Jadi pemerasan juga sama, ada yang diperas. Jadi pasti di dalam rantai ini itu harus semuanya ditutup, ya, dengan uang. Kenapa? Karena kalau ada satu aja bagian dari birokrasi ini yang nggak ditutup dengan uang, pasti mereka teriak. Bahasanya kalau saya mendengar ketika saya menjadi penyidik, ya, hujan tidak boleh tidak merata. Jadi harus merata semua, harus dapat bagian semua. Karena semua harus senang. Ya kan, makanya ketika kita menjadi kasus korupsi, mulai dari bagian A sampai bagian Z itu kita periksa semua. Seperti itu. Baik, Pak Yudi sudah berikan pendapatnya mengenai kebijakan dari Menteri Keuangan ini, karena memang kelompoknya berbeda. Kelompok ini adalah kelompok moge, kelompok yang menggunakan harta-harta ataupun juga benda-benda yang harganya memang selangit. Nanti juga Mas Ahmad Hidayat bisa berikan pendapat mengenai kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani ini. Dan juga Mbak Popi mungkin bisa jelaskan kepada kami. Kalau tadi Mbak Popi sudah menjelaskan kecenderungan para pejabat untuk pamerkan hartanya, nah nanti mungkin juga bisa jelaskan, Mbak, karena ternyata bukan hanya pejabat tersebut, tapi keluarganya juga, istrinya, anaknya, bahkan mungkin bukan hanya pamerkan harta kekayaan, tapi juga pengaruh ke sifatnya. Jadi petantang petenteng, jadi merasa powerful, bossy, dan sebagainya. Tapi nanti ya Mbak Popi, Mas Ahmad Hidayat, kita akan teruskan sesaat lagi.